Video ini mengungkap munculnya berbagai aliran baru dalam gereja dan perbedaan dogmanya akibat reformasi Protestan. Video ketiga dari rangkaian 4 video gerakan di abad 15 yang akhirnya menciptakan rupa kekristenan saat ini pecah menjadi banyak aliran. 15 abad sejak kelahiran Tuhan Yesus sampai ke masa Martin Luther, terjadi 3 kali perpecahan gereja. 2 kali di abad keempat memperdebatkan dualisme pribadi Yesus atau Kristologi, yaitu sebagai pribadi Allah atau sebagai pribadi manusia. Skisma berikutnya pada abad ke-11 sebagai akibat masalah geografi, politis, dan bahasa. Gereja Persia memisahkan diri pada abad keempat menolak hasil konsili Efesus tahun 431. Gereja Koptik Mesir menolak hasil konsili Chalcedon tahun 451 yang dinilai masih mengakui paham Nestorian yang sebelumnya telah dijatuhkan dalam sidang konsili Efesus tahun 431 dan juga dianggap menjatuhkan ajaran Cyril selaku bapak gereja yang mereka hormati. Abad ke-11, gereja Roma Timur yang berbahasa Yunani memisahkan diri dari gereja Roma Barat yang berbahasa Latin menjadi gereja Ortodoks Timur. Tetapi selama itu Eropa Barat tetap didominasi Katolik Roma yang berbahasa Latin. Sebaliknya, setelah Luther mendirikan gerejanya, hanya dalam beberapa dekade bermunculan berbagai aliran baru, memulai perpecahan gereja yang tak berkesudahan sampai saat ini. Luther dalam persembunyiannya di Puri Wartburg menyelesaikan penterjemahan perjanjian baru ke bahasa Jerman. Gagasan pertama, Scripture Alone, penting baginya agar semua orang dapat membaca Alkitab sendiri, sehingga orang tidak perlu lagi ke gereja mendengarkan pastor untuk memahami firman Allah. Gagasan kedua, keimaman bagi semua orang yang beriman. Berarti, tiap orang bisa memiliki hubungan langsung dengan Allah, tanpa perlu dimediasi oleh pendeta, uskup, maupun paus. Gagasan ketiga adalah faith alone, hanya iman yang dibutuhkan untuk beroleh keselamatan. Ketiga gagasan ini mengakibatkan perbedaan dan variasi tiap orang dalam membaca Alkitab, mentafsirkan dan memahami hubungan langsungnya dengan Allah. Hal yang menyebabkan segera timbul begitu banyak aliran. Zwingli, tahun 1522, teolog Huldrych Zwingli berhasil meyakinkan penguasa kota Zurich di Swiss agar kota dan gereja mandiri dari kekuasaan kepausan. Zurich, sama seperti banyak kota lain di Eropa Barat, merupakan kota yang independen. Patung Zwingli menyandang pedang dan memegang Alkitab, menggambarkan dogmanya, negara, kota, dan gereja manunggal melaksanakan kewenangan dari Allah. Zwingli menginginkan semua gambar ikon religius dihilangkan dari gereja, karena merupakan penyembahan berhala. Sebagai akibat pengaruh agama pagan, ibadah gereja dibuat lebih simpel menggantikan ibadah Katolik. Zwingli berpendapat sama dengan Luther bahwa otoritas hanya pada kitab suci, tapi memiliki perbedaan paham dengan Luther dalam hal perjamuan kudus. Luther tidak mengakui dogma Katolik transubstantiation, yaitu roti dan anggur secara ajaib melalui kuasa pastor berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Bagi Luther, tubuh dan darah Kristus sudah ada dalam roti dan anggur, bukan karena pastor berkuasa mentransformasinya. Zwingli berpendapat lain lagi. Hanya simbolis, tidak ada tubuh dan darah Kristus yang hadir dalam gereja saat terjadinya perjamuan kudus. Luther dan Zwingli bertemu untuk mendebat masalah ini, mencoba menyatukan paham baru, tapi tidak mampu mencapai kesepahaman. Zwingli juga menentang aliran Anabaptis yang dianggapnya melakukan baptisan ulang. Tetapi dirinya juga menentang dogma Katolik yang menyatakan air baptisan juga menghapus dosa. Saat itu, semua dogma dipertanyakan. Semua memiliki pendapat yang berbeda. Semua berhak menyatakan dogmanya sendiri. Pengikut aliran Zwingli saat ini adalah Swiss Reformed Church. Anabaptis. Di Zurich muncul aliran Anabaptis yang mempermasalahkan baptisan bayi atau anak kecil, karena Kristus dibaptis saat dewasa dan atas kehendaknya sendiri.
dinamai Anabaptis oleh orang yang tidak menyukai, yang menuduh mereka melakukan baptisan ulang. Istilah Anabaptis sendiri berarti rebaptism, walaupun menurut mereka tidak melakukan baptisan ulang. Dogma tidak mengakui baptisan bayi bertentangan dengan dogma Katolik yang mewajibkan baptisan bayi dan kemudian baptisan konfirmasi saat dewasa. Amish atau Mormon dan Mennonite adalah aliran Kristen yang diturunkan dari golongan Anabaptis. Calvinisme. Teolog Prancis John Calvin mengikuti Luther bahwa yang dibutuhkan semata hanya iman. Calvin ditolak di Prancis. Pengacara ini melarikan diri ke kota Geneva, Swiss, di mana berhasil menggalang sejumlah besar massa bergabung mengikuti ajarannya. Pengikut Calvin wajib menjalankan kehidupan bermoral, yang artinya bekerja keras dan hidup hemat. Di mana Calvinisme diterapkan, kapitalisme tumbuh subur. Karena Calvin membolehkan mengenakan bunga yang wajar 5% terhadap pinjaman usaha. Terhadap yang sangat membutuhkan, tidak boleh dikenakan bunga. Dia berpendapat, uang adalah benda, sama seperti rumah. Bila orang lain ingin memakai, wajar dikenakan sewa. Calvin membentuk polisi khusus untuk menjaga moral masyarakat. Hukuman dijatuhkan bagi perzinahan, pengucap sumpah, mabuk, pakaian tak sopan, tertawa di gereja, dan bagi yang menetapkan harga terlalu mahal. Denda diberikan bagi mereka yang tidak ke gereja. Calvin juga melanjutkan tradisi lama Katolik, hukuman dipantek dan dibakar, bagi heresi dan perdukunan, termasuk dalam golongan heresi bagi Calvin adalah penganut Katolik Roma. Konsep rasa kemerdekaan Calvin setelah kematiannya kian menyebar. Belanda setelah merdeka dari Spanyol tahun 1579, di bawah pimpinannya yang Calvinis, menjadi negara yang paling bebas sedunia bersama Inggris, menampung pelarian religius, minoritas, Yahudi. Bahkan Galileo diizinkan menerbitkan bukunya yang dilarang dimanapun, yang menyatakan bumi bukan pusat alam semesta, karena bumi mengelilingi matahari. Dogma Calvin melampaui ajaran predestinasi Luther, yaitu Allah telah menentukan orang pilihannya memperoleh keselamatan, dan bagi mereka cukup semata hanya iman. Calvin menambahkan, Allah juga telah menetapkan siapa yang masuk neraka, dogma yang dikenal sebagai double predestinasi. Penebusan Yesus bagi Luther berlaku untuk semua orang, tapi bagi Calvin hanya terbatas pada pilihan Allah. Dogma Calvin terkenal dengan singkatan TULIP. Prinsip predestinasi Luther dan Calvin kontra dengan prinsip free will Roma Katolik. Menjadi catatan, sebelumnya orang memiliki sarana yang membantunya masuk surga jika dirinya memilih melakukan perbuatan baik. Tetapi kini muncul dogma baru dari Luther dan Calvin. Sarana itu ditiadakan. Sepenuhnya masuk surga semata kemurahan Allah. Manusia hanya sekedar melakoni apa yang telah diskenariokan Allah sejak zaman dulu kala. Gereja Protestan di Indonesia yang menerapkan Calvinis umumnya adalah gereja yang dibawa oleh kolonialisme Belanda seperti Gereja Kristen Indonesia, Gereja Kristen Jawa, atau Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Gereja Presbyterian di seluruh dunia juga menerapkan ajaran Calvin. Anglikan Inggris. Reformasi Protestan Inggris berbeda dengan Jerman dan Swiss. Gereja pecah lebih karena alasan politis. Raja Henry VIII menginginkan istri baru, karena istri sekarang, Catherine dari Aragon, dianggap tak dapat memberikan pewaris mahkota. Raja Henry VIII mengajukan agar Paus membatalkan perkawinannya, karena Katolik melarang perceraian. Paus menolak karena khawatir menyinggung Kaisar Jerman. Henry VIII sangat murka, lalu memohon kepada kepala gereja Inggris, dan terpaksa dikabulkan. Terlihat kuasa Paus dikalahkan oleh bawahannya, Uskup Agung Inggris. Selanjutnya, tahun 1534, Parlemen Inggris menetapkan raja sebagai kepala gereja Inggris. Selanjutnya sejarah menunjukkan, Henry VIII kawin lagi sampai 5 kali. Kita harus berhati-hati, tak dapat mengatakan gereja Anglikan muncul semata keinginan kepalanya untuk kawin lagi. Ada isu lain, yaitu politik. Sama seperti di Jerman dan Swiss, Henry merasa Paus sekian berkuasa.
terus meminta uang dalam jumlah yang semakin banyak. Walaupun biara Katolik sudah menguasai sepertiga lahan pertanian di Inggris, Henry sangat menginginkan menguasai kembali lahan tersebut. Tahun 1536, Henry memerintahkan biara dikosongkan dan mengusir biarawan. Semua yang berharga kini miliknya. Atap dicopot dan gereja dibiarkan runtuh. 3 tahun kemudian, lebih dari 500 biara di Inggris musnah. Dengan keputusannya, selain bisa kawin lagi, kekayaannya berlipat ganda. Dengan membagi ke kerabatnya, mengukuhkan dukungan politik di seluruh Inggris. Tak seperti Luther dan Calvin, Henry tidak mempermasalahkan dogma. Akibatnya, sakramen gereja Anglikan tidak berbeda jauh dengan Katolik saat ini. Setelah Henry ke-8 mati, baru terjadi perubahan dogma, berupa penerapan buku Common Prayer and Administration of Sacrament dan buku 42 Pernyataan Iman. Ide utama reformasi Protestan adalah orang tak hanya mendengarkan otoritas lain, tetapi juga hati nuraninya sendiri dengan membaca kitab suci. Prinsip tersebut membuahkan ragam perbedaan, memunculkan banyak golongan, karena variasi pemahaman dan perbedaan pentafsiran ayat-ayat dalam kitab suci. Pada topik lain akan dipaparkan, kitab suci yang dijadikan acuan bacaan ternyata dipenuhi berbagai masalah, keaslian, transliterasi dan penerjemahan, dan terakhir masalah pentafsirannya. Bahkan cara membaca Alkitab pun bisa berbeda, yang bisa menghasilkan pemahaman dan keyakinan yang berbeda. Dogma Luther, To Kingdom, menyatakan prinsip sekuler yang memisahkan gereja dan negara. Prinsip keimaman bagi semua orang percaya mengangkat rasa kemerdekaan tiap orang. Calvinisme yang berupa kehidupan bermoral yang ditegakkan oleh organisasi sipil dengan akar kapitalisme. Konsep sinode dari The Huguenots, yaitu kaum Protestan di Perancis, di mana jemaat memilih wakilnya selaku utusan ke dalam sidang, merupakan prakondisi terciptanya demokrasi, terutama di Inggris dan benua baru Amerika. Individualisme dan kemerdekaan berpikir dan kapitalisme memicu terjadinya era industrialisasi menuju modernisasi yang mengakhiri era Renaissance. Memilih wakilnya mengikuti sidang sinode, benih bagi sistem pemerintahan dengan hak suara dan perwakilan rakyat, prinsip utama sistem pemerintahan demokrasi. Praktek yang dilakukan oleh kaum Presbyterian memberikan hak suara setara pada jemaat perempuan nantinya akan mendorong perjuangan perempuan ikut pemilihan umum menuju kesetaraan gender.